Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Adik-adik, di pagi hari menjelang siang ini masih semangat enggak ini? Semangat, Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Pak. Semangat, Masih Pak. semangat ya? Pak. Walaupun Semangat. cuaca panas, walaupun terik, walaupun tidak ada hujan, tetap semangat. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, di absen dulu ya. Di absen dulu. Yang Ya, Pak. pertama ada Mas Arman. Mas Arman mana Mas Arman ini? Hadir, Pak. Hadir Mas Arman. Kemudian ada Mbak Elin. Hadir, Pak. Hadir. Oh, oke, berikutnya ada Mbak Dina. Hadirah, Pak. Hadir. Oh. Kemudian ada Mas Daono. Mana Mas Daono? Gak berangkat, Mas Pak. Gak Daono. Pak Ono nggak kelihatan. berangkat ini, Oh, Pak. baik. Ah, sebelum kita mulai, untuk memulai pelajaran kita awali dengan berdoa dulu. Kita kepada Ketua Kelas Mas Arman untuk memimpin doa. Ayo Mas, dipimpin doa Baik, dulu Pak. Mas. Oke. Mari teman-teman, kita berdoa dulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Ini semoga dengan membaca doa otak kita menjadi terbuka, ya. Pikiran kita menjadi Amin. semakin terbuka, ilmunya semakin mudah untuk didapat. Amin. 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 Baik, di pertemuan minggu kemarin lebih dekat kepada Allah dengan mengenal nama-namanya atau yang biasa kita kenal dengan Asmaul Husna. Husna. Kemudian, ya, dalam bab yang kemarin dari 99 nama Asmaul Husna itu masih ingat enggak? Ada 4 Asmaul Husna yang dibahas. Yang pertama Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir. Yang ketiga As-Sami. Dan yang terakhir Al-Basir. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, tak tanya dulu. Mbak Ikroma, coba Ya, Al-Alim Pak. artinya apa Mbak Ikroma? Al-alim artinya Allah maha mengetahui, Pak. Maha mengetahui. Ah, kemudian untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi yang sebetulnya ini materinya mudah. Materinya apa? Yaitu Betul. tentang sholat dan zikir. Nah, karena ini sudah kelas 7, sholat dan zikir yaitu wajib dikerjakan. Ya, Kak. Apalagi kita semua sudah termasuk akhir balik. Yang Pak Akul mau tanya dulu ini. Mas Arman, Mas Arman. Oke, Terakhir Pak. sholat kapan Mas Arman? Tadi, Pak. Tadi. Tadi itu apa? Sholat apa? Subuh, Pak. Subuh. Sholat subuh, sholat subuh. Ya. Coba Mbak Elin, terakhir sholat apa Mbak Elin? Terakhir sholat tadi, Pak. Mbak Ikroma, Ya, Mbak Dina Pak. ini. Terakhir sholat apa Mbak Dina? Terakhir sholat subuh, Pak. Tadi, Pak. Sholat subuh tadi. Wah, hebat semua ini ya, sholat subuh ya. Karena apa? Itu saya tanya di kelas sebelah, ternyata si Warmat, ya, Warmat itu ternyata sholatnya apa? Terakhir itu sholat id. Wah, Aduh. terakhir kali Sholatnya sholat setahun id. sekali itu, Pak. Itu, Pak. Iya, setahun Bukan dua setahun kali sekali, lah. Pak, Setahun dua tapi kali 2 kali, lah. Pak. Oh iya, setahun Iya, 2 kali ya. setahun 2 kali itu. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama itu adalah menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Jadi, nanti di akhir pembelajaran, setelah kita belajar sholat dan zikir, bukan hanya kita mengerjakan sholat dan zikir saja, tetapi mampu mencegah perbuatan keji dan juga Mungkar. mungkar. Nah, Mungkar. sebelum Pak aku jelaskan, kita lihat video berikut ini dulu. Nah, dari video tersebut kita review sebentar. Review. Oke, kita review dari Ya. yang pertama. Makna sholat, ya.
Sholat secara bahasa diartikan sebagai doa atau meminta kebaikan. Doa minta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salah. Diakhiri dengan salam. Jadi yang namanya sholat pertama itu takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Kemudian sampai terakhir diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Baik, Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Nah, orang yang melaksanakan sholat dengan istiqomah dilakukan secara terus-menerus, insya Allah nanti di hari akhir dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, dan juga keselamatan. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang lanjut makna zikir. Zikir itu menurut bahasa ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir itu dapat diartikan dengan mengingat Allah. Nah, yang namanya mengingat Allah itu apa? Ya salah satunya dengan sering menyebutkan nama-nama Nama-namanya. Allah. Betul. Mas Arman ini pinter semua, ini Mbak Dina, Mbak Elin pinter semua. Ya, kalau kita mau dekat dengan Allah, sering ingat kepada Allah, yaitu dengan cara sering menyebutkan nama-nama Allah yang baik dan juga indah, ya, yang tertuang dalam Asmaul Husna. Husna. Kemudian zikir sendiri dibagi menjadi 3. Ada berapa? 3. 3, Pak. Ada 3. Coba yang pertama, Mbak Dina dulu. Zikir yang Ya. pertama apa Mbak Dina? Zikir dengan hati, Pak. Ya, dengan hati maksudnya bagaimana Mbak Dina? Maksudnya dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha kuasa. Baik, itu zikir dengan hati. Kemudian yang kedua coba Mas Arman. Yang kedua zikir apa Mas Arman? Zikir dengan ucapan, Pak. Zikir dengan ucapan. Maksudnya bagaimana Mas Arman dengan ucapan itu? Yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat, Pak. Iya, betul sekali Mas Arman ini. Kemudian yang ketiga coba Mbak Elin. Yang Zikir ketiga, dengan zikir, perbuatan, Pak. zikir Contohnya, perbuatan maksud. menaati perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Betul sekali. Wadah, ternyata sudah pintar semua ya. Dapat 100 ini. Oke. Nah, zikir itu ada 3. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu bertafakur dengan merenungkan ciptaan Allah sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Ya, karena dalam hati ya tidak dengan ucapan. Ora ono sing krungu. Ya, ibaratnya wong Jawa ki kalau bilang ora ono sing krungu. Sing ngerti sapa? Yang tahu hanya diri kita sendiri dan juga Dan Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dengan ucapan, karena ucapan berarti akeh sing krungu. Nah, karena diucapkan akeh sing krungu, Mas Arman krungu, Mbak Elin krungu, Budina krungu, semuanya mendengar. Karena dengan ucapan. Yang ketiga yaitu dengan perbuatan. Nah, ini yang kadang sulit. Ya, anak-anak yang kadang sulit. Kenapa? Karena kadangkala kita itu sering menaati perintahnya, tetapi juga
mendekati larangan. larangannya. Iya, Panda ini. Iya, kadang-kadang Pak, jujur Pak. Kadangkala apa Ya, Pak. sering? Enggak, Kadang-kadang, Pak. Ya, kita lebih banyak. sebagai... Nah, mengapa kita harus sholat? Yang pertama coba, mengapa kita harus sholat, Mbak Dina? Karena sholat itu adalah tiang agama, Pak. Berarti kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita merobohkan agama, merobohkan bangunan agamanya kita. Kan kalau tiangnya ambruk, Wah, ya bangunannya ambruk, Pak. betul sekali. Kak. Wah. Yang kedua coba, Mbak Elin, mengapa kita harus sholat? Karena sholat itu amalan ibadah yang tinggi, Pak, nilainya dibandingkan Iya. ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga coba, Mas Arman, mengapa kita harus sholat, Mas Arman? Ya, Pak. Karena Allah mewajibkan melaksanakan ibadah sholat kepada setiap muslim. Selain untuk meningkatkan ketakwaan, juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kita hanya akan coba, ini hanya sekedar match, ya, matchkan pernyataan benar dan salah. Salah. Yang pertama, Bu Elin coba dibaca, Mbak Elin. Sholat adalah doa meminta kebaikan. Benar apa salah, Mbak Elin? Benar, Pak. Benar. Iya, ternyata sholat adalah meminta kebaikan. Yang kedua, coba Mas Arman. Ya, Pak. Dzikir adalah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah ini, Pak. Betul apa? Salah. Yang betul apa, Mas Arman? Dzikir itu mengingat Allah, Pak. Iya, zikir itu mengingat Allah, bukan mengingkari perintah Allah. Ya, mengingat, Iya. bukan mengingkari. Nah, ya sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Sudah Ada, paham, Pak. Alhamdulillah. Sudah paham. Betul, sudah paham ini? Pak, lanjut. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak, paham. Nah, ini berkaitan dengan tugas. Nah, saya ini kalau ini Ya. cukup 1 jam selesai. Nah, 1 jam selesai ya. Ya, Baik, insya Allah, Pak. silakan untuk kelompoknya kita bagi dua. Ya. Satu Mbak Dina sama Mbak Elin, kemudian yang satunya Mas Arman dengan Mas Wanto. Ya, baik. Tugasnya sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Wah, sudah, Pak. sudah. Ini dari beberapa hasilnya cukup baik ini ya. Cukup baik, bahkan dari kelompok 1 sangat memuaskan ini hasilnya. Ya. Bisa mewawancarai sampai 8 orang. Wah, dengan kategori yang berbeda-beda. Ya. Kelompok yang satunya baru 5 orang, tidak apa-apa, 5 orang. Yang jelas masalah tersebut benar-benar terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah. Yang terakhir, pesan Pak Akul cuma satu, jagalah sholatmu dan mungkin ini sholatmu yang terakhir. Hati-hati, jangan menunda sholat. Kita tidak tahu bila ajal kita akan sampai. Sudah ada adzan berkumandang, sudah ada panggilan, segera sholat. Jamaah Iya, lebih baik. Jamaah lebih baik ya. Jamaah Iya, Pak. pahalanya berapa jamaah? 27 derajat, Pak. 27 derajat, Pak. 27. 27, Kalau sendiri Pak. berapa? Kalau sendiri berapa? 1 Satu, Pak. Itu berjamaah dan tepat waktu. waktu. Sekian dari Pak Akul. Kemudian pembelajaran berikutnya kita akan masih bahas ini tentang salat dan zikir. Iya. Kita akan membuat yang namanya quote. Ya, Apa, Pak? ini zaman anak sekarang sering Pak? buat namanya quote. Oh, Quote, quote. kata-kata Kata mutiara hari ya. ini. Sekian dari Pak Akul. Atas segala kekurangan dan kehilafan mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Terima kasih Akul. semuanya. Ya, Sampai jumpa minggu Sama-sama, Pak. depan. Aku. Ya.